Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan contoh soal untuk menentukan perubahan lintang, lintang menengah, perubahan bujur dan bujur menengah. Misalkan Anda disuruh menentukan perubahan lintang, lintang menengah, perubahan bujur, bujur menengah, jauh, arahnya. Misalkan dari titik 6B, ya, dari titik 6B ke titik 6C, misalkan. Nah, Anda cari 6B-nya mana? Nomor 6-nya ini, ya kan? Nomor 6-nya itu, kemudian B-nya titik B-nya ini. Berarti kalau dibuat garis secara perpotongan, maka yang namanya titik 6B adalah yang ini 5 derajat 55,2 menit utara, lintangnya bujurnya 101 derajat 52,3 timur bujurnya. Kemudian dari titik 6B tersebut yang ini ke titik 6C ya. Nah, kalau 6C berarti lurus di nomor 6 ya, ini nomor 6, sedangkan titiknya di titik C, berarti yang ini. Maka titiknya yang mana? Maka titiknya lintangnya 5 derajat 12,9 selatan, sedangkan bujurnya 98 derajat 55,7 menit timur. Nah, Anda dari titik 6B ini ke titik 6C, maka Anda dapat menentukan berapa delta lintangnya, kemana arah lintangnya, berapa jauh lintangnya, lintang menengahnya berapa, delta bujurnya berapa, perubahan bujurnya, kemudian arah bujurnya kemana, jauhnya berapa bujurnya, dan bujur menengahnya berapa. Ingat soalnya ya, 0555,2 lintang berarti nanti disamakan dengan digabung dengan lintang. Bujur digabung dengan bujur. Artinya untuk menentukan delta lintang berarti lintang di titik B yang ini ya, nanti digabung dengan dioperasionalkan dengan lintang di titik C. Kita lihat coba jawabannya. Jawab. Nah, lintang di titik B tadi 05 derajat 55,2 menit utara. Ya, di titik B tadi. Kita cek. Oke, sama ya. Kemudian lintang di titik C-nya 05 derajat 12,9 selatan. Nah, lintang di kedua titik ini yang satu arahnya utara, yang satu arahnya selatan. Berarti tidak senama atau tidak sejenis. Maka di materi cara menentukan delta lintangnya adalah harus dijumlah. Nah, ditambahkan ini. Maka Anda tulisannya nanti harus seperti ini. Tinggal ditambah titik lintang B sama lintang C ditambahkan. Setelah ditambah ketemu 11 derajat 08,1. Oh, selatan bukan utara. Awas, dari utara ke selatan. Dari utara kapal B kemana? Ke 6C. Ke C-nya ada di selatan. Pasti kapalnya ke selatan. Arahnya berarti lintangnya ke selatan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di PowerPoint atau video saya. Maka arah perubahan lintangnya adalah selatan. Ketika arah lintang kapal ini ke selatan. Oke. Kalau sudah, sekarang jauhnya berapa kalau begitu? Ya tinggal dikonversi saja. 11 derajat, ya kan? Kali 60. Ditambah menitnya 8,1. 11 kali 60, 660. Ditambah 08,1, ketemu 668,1 nautical mil. Mil laut. Ya. Nah,
Kalau 668,1 mil laut itu berapa meter? Ya, Anda tinggal kalikan saja dengan 1852. Ketemu sekian. Nah, berapa kilometer? Kalikan saja Anda dengan 1,5852. Ketemu 1237,3 kilometer. Ya, Anda kata di darat kira-kira panjangnya segini. Karena di laut 668,1 nautical mil. Berarti 3 jawaban sudah diperoleh. Yang pertama delta lintang. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua arahnya selatan. Jawaban yang ketiga, ya, jauhnya dalam mil sudah ketemu 668,1 nautical mil. Berapa meter? Ketemu meternya. Berapa kilo? Ketemu kilonya, kilometer. Berarti 3 jawaban sudah dijawab. Kemudian lintang menengahnya, lintang menengah, lintang tengah-tengah. Tengah-tengah di antara mana? Tengah-tengah di antara titik B sama C. Caranya gimana? Baca di materi saya, baca di buku saya. Cara mudahnya gimana? Lihat delta lintangnya. Kalau delta lintang ini hasil penjumlahan, nah, maka lintang menengahnya dikurangi, kemudian bagi 2. Gitu, gampang. Nah, karena delta lintang ini 11 derajat kan, 11 derajat delta lintangnya, hasil dari penjumlahan kan, hasil dari penjumlahan ini kan. Nah, maka lintang menengahnya dikurangi, ini udah dikurangi. Itu. Yang mana yang dikurangi? Yang besar saja dikurangi yang kecil. Kebenaran yang besarnya yang di titik B, kurangi saja sama yang kecil. Awas, yang dikurangi yang besar, bukan utara atau selatannya. Yang besar dikurangi yang kecil. Karena yang besar 5 derajat 55 maka kurangi. Setelah dikurangi ketemu 0,04 derajat 42,3 menit dibagi 2. Nah, ketemu 00 derajat 21,15 menit. Ini ada di pelajaran sebelumnya nih cara pembagian. Nah, terus tengah-tengahnya di utara apa di selatan? Lihat saja yang paling gedenya di mana. Yang dikurangi kan 5 derajat 55,2 utara. Nah, berarti yang gede utara, maka tengah-tengahnya juga ada di utara. Jadi mudah. Oke. Ya, 4 jawaban sudah dijawab, tinggal 4 lagi. Sekarang bujur. Mencari delta bujur juga sama saja. Sama saja caranya. Bagaimana? Kalau sejenis bujurnya dikurangi, kalau tidak sejenis ditambah. Kayak lintang tadi, utara jeung selatan ini. Tidak sejenis, maka ditambah. Karena bujurnya timur-timur, maka dikurangi. Dikurangi yang mana? Yang besar. Kebetulan yang besar yang B, ya dikurangi yang B. Ya, setelah dikurangi, caranya sudah dikasih tahu di materi sebelumnya kan? Ya. 3 kurangi 7, 6, 13, tinggal 1, 11, 6, ini tinggal 4, 4 tambah 6, 10, 10 kurangi 5, 5. Ini tinggal 0, berarti 02. Jadi kurang ini hasilnya 02 derajat 56,6. Loh kok barat, Pak? Nah, awas perhatikan. Ini emang dari wilayah timur. Wilayah timur lagi. Tapi dari mana ke mana? Dari B ke C. B-nya bujurnya besar 101 menuju ke bujur yang kecil 98. Berarti kalau menuju ke bujur yang kecil maka arahnya berlawanan. Kebalikannya timur berarti barat. Makanya arah perubahan bujurnya barat. Untuk lebih jelasnya coba lihat globe atau lihat materi saya sebelumnya ya, dari timur ke timur, atau lihat resume saya. Di sana bisa terlihat jelas kenapa dan bagaimananya. Oke, jadi arah perubahan bujurnya barat. Nah, sekarang jauhnya
Jauh perubahan bujurnya berapa? Sama kayak lintang tadi, 02 kali 60 ditambah 656,6. 2 kali 60 120 tambah 6,6 jadi 176,6 nautical mil. Ya, nautical mil. Pengen dirubah ke meter, biasa kalikan dengan 1852 meter. Pengen menjadikan kilo, kalikan dengan 1,852 kilo. Ketemu ya. Dari nautical mil jadi rubah ke meter, jadi rubah ke kilo, ke kilometer. Gitu. Nah, yang terakhir bujur menengah, sama seperti lintang. Kalau delta bujurnya hasil penjumlahan, maka bujur menengahnya kurangi bagi 2. Nah, karena ini hasil delta bujurnya hasil pengurangan, ini kan pengurangan tuh. Ya. Maka bujur menengahnya harus ditambah dibagi 2. Tambahkan saja dibagi 2. Ketemu tambahkan 248 bagi 2 jadi 100 derajat, 24,0 menit timur. Timurnya dari mana? Nah, arahnya di sebelah mana? Dua-duanya kan sejenis. Karena adanya di timur dua-duanya, ya berarti bujur timur. Bujur menengahnya 100 derajat, 24,0 menit timur. Kira-kira seperti itu cara mengerjakan soal yang harus Anda selesaikan dengan rinci, tepat, dan benar. Untuk mempermudah Anda bisa menggunakan gambar logika yang ada di buku saya atau di materi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.